Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Masita Anindita, mahasiswi semester 7 Politik Hukum Pertanahan kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang eksistensi hak ulayat dalam masyarakat hukum adat. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian tanah hak ulayat. Tanah ulayat merupakan tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan hak ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau Undang-Undang Pokok Agraria, bisa disingkat UUPA, mengakui adanya hak ulayat. Pengakuan itu disertai dengan dua syarat, yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria, hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Dengan demikian, tanah ulayat tidak dapat dialihkan, misalnya dibuktikan dengan adanya masyarakat hukum adat bersangkutan atau kepala adat bersangkutan, maka sebaliknya tanah ulayat dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataannya tidak ada atau statusnya sudah berubah menjadi bekas tanah ulayat. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang eksistensi hak ulayat dalam masyarakat hukum adat. Keberadaan hak ulayat dalam masyarakat hukum adat di Indonesia pada saat sekarang tidak sama antara satu dengan lainnya. Ada wilayah persekutuan hukum adat yang hak ulayatnya masih dijalankan dan berpengaruh dalam kehidupan masyarakatnya. Tetapi, ada juga wilayah daerah yang karena menguatnya sifat individualistis dan masyarakat yang melemahnya sifat komunalistis menjadikan hak ulayat itu tidak berlaku sepenuhnya atau memudar, bahkan hilang dalam kehidupan masyarakat. Penjelasan pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan mengatur masyarakat hukum adat keberadaannya jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain: A. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban. B. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya. C. Ada wilayah hukum adatnya yang jelas. D. Ada peranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan yang masih ditaati dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, maka pergerakan pola hidup dan corak hidup masyarakat Indonesia dari semula tradisional menuju ke pola atau corak modern yang mengakibatkan secara perlahan-lahan nilai yang terkandung dalam hak ulayat menjadi bergeser. Hal tersebut menjadikan masyarakat tidak lagi mengedepankan kebersamaan, tetapi cenderung untuk berpikir individualistis. Sehingga banyak hak ulayat masyarakat hukum adat yang awalnya dikuasai dan dimiliki oleh masyarakat hukum adat untuk dimanfaatkan secara bersama-sama demi kepastian kepentingan persekutuan beralih menjadi kepemilikan pribadi dan didaftarkan atas nama pribadi. Untuk faktor melemahnya eksistensi hak ulayat sendiri ada dua, yaitu yang pertama internal dan yang kedua eksternal. Untuk yang internal, kultur masyarakat mulai berubah dengan adanya pengaruh globalisasi saat ini. Masyarakat sudah mulai meninggalkan cara-cara lama yang bersifat kepentingan bersama atau hak komunal dalam mempertahankan hak tanah. Dengan demikian, pengakuan terhadap tanah ini sudah mulai melemah. Selain itu, makin menguatnya pengakuan terhadap hak individu atas fatlah atau pertanian dan halqa lahan perkebunan milik individu masyarakat dengan cara mengklaim atau mengakui hutan yang sebenarnya wilayah tanah dan memproses menjadi penguasaan atau kepemilikan tanah hak milik pribadi. Ketentuan dalam perundang-undangan menyatakan bahwa apabila seseorang telah menguasai suatu tanah atau wilayah selama 20 tahun berturut-turut tanpa adanya protes dari pihak lain, maka mereka memproses hak atas tanah tersebut menjadi hak milik pribadi.
Untuk masalah eksternalnya yaitu adanya kebijakan pemerintah yang membuka peluang untuk membuka wilayah perkebunan sawit, karet, pertambangan, dan lain-lain bagi investor, baik investor luar negeri maupun investor dalam negeri. Yang wilayah tersebut sebenarnya merupakan wilayah tanah masyarakat hukum adat. Dengan adanya kebijakan pembukaan lahan tersebut, maka wilayah tanah masyarakat adat semakin menipis. Bahkan kalau hal ini tidak diantisipasi dengan baik oleh pemerintah, maka tidak menutup kemungkinan hak atas tanah ulayat akan lenyap. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.